Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan akhir-akhir ini ya, atau sekarang-sekarang gitu, kita sering mendengar kasus-kasus yang kayaknya tuh udah sadisnya tuh udah gak ketulungan ya, kayak di luar nalar gitu. Tapi nih ya, pasti kita bertanya-tanya tuh, kok bisa zaman sekarang tuh sesadis itu? Tetapi ternyata kalau zaman dulu juga ya, itu banyak juga kasus-kasus yang seperti sekarang ini, bahkan lebih serem nih. Seperti halnya salah satu case ya, atau salah satu seorang penjahat yang ada di Amerika sana gitu ya. Ya ini nih malahan ya itu arahnya udah ke horor gitu, di mana ya seseorang penjahat ini itu melakukan kayak perampokan gitu ya, bahkan dia tuh juga sampai ngerampok makam gitu di ya. Dan itu korban-korbannya tuh aduh, ini sadis banget, di mana para korban-korbannya itu kayak dijadiin trofi gitu atau souvenir gitu. Lah kok bisa ya? Nah gimana ceritanya? Ya udah deh ya, kalau semakin matipu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. BTW kita kenal dulu sama profil si Edward Theodore Gain nih, atau sering dikenal dengan Ed Gain ya. Dia itu lahir nih ya di La Crosse Country ya, Wisconsin nih pada tanggal 27 Agustus 1906. Dia merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang semuanya itu anak laki-laki. Jadi dua-duanya itu anak laki-laki. Terus nih Fem, bisa dibilang ya kalau keluarganya si Edgin itu nggak harmonis gitu, karena ibunya si Edgin itu nggak suka sama ayahnya atau suaminya gitu ya, dimana ayahnya ini seorang yang alkoholik gitu, jadi suka minum-minum. Nah jadi si ayahnya sendiri itu sempat gonta-ganti kerjaan gitu ya, dimana ayahnya tuh pernah jadi kayak penebang kayu, terus pernah jadi kayak petugas asuransi gitu atau kerja di asuransi, dan itu semua nggak bertahan lama gitu. Dan pada akhirnya mereka tuh sempet gitu buka yang namanya kayak toko kelontong gitu. Nah, tapi setelah beberapa tahun ini juga nggak bertahan ya, pada akhirnya toko kelontongnya itu harus dijual. Nah, karena itu semua akhirnya keluarganya si Engin ini memutuskan untuk pindah gitu dari kota, kayak ya mereka pindah ke kayak daerah pinggiran kota gitu nih Ben. Jadi mereka akhirnya pindah ya ke sebuah daerah terpencil gitu di atas lahan pertanian di Pinefield, Washara, County, Wisconsin. Tetapi nih BM, kepindahan ini justru disambut baik oleh ibunya. Bisa dibilang ya, ibunya malah seneng gitu mereka pindah ke daerah terpencil gitu. Karena si ibunya sendiri seorang yang religius beraliran Lutheran, di mana pada akhirnya dia merasa kalau anaknya itu bisa dijauhkan oleh pengaruh-pengaruh orang luar gitu BM. Jadi kayak anaknya itu nggak terpengaruh sama pergaulan bebas gitu. Nah jadi pada akhirnya kegiatan kesehariannya si Edgin sama si abangnya ini ya, mereka itu pada kalau pagi hari kayak ke sekolah, pulang sekolah ya udah mereka cuman membantu kerja gitu, membantu orang tuanya tuh di perkebunan. Dan setelahnya ya itu mereka juga menghabiskan waktu mereka dengan mendengarkan khutbah atau ceramah dari ibunya sendiri tentang imoralitas dunia, di mana ya itu berdasarkan kayak bahasan-bahasan tentang kejahatan minuman keras dan keyakinan bahwa semua wanita kecuali ibunya sendiri nih ya itu adalah alat iblis nih. Dan setiap sore ini ibunya ini membacakan Alkitab kepada mereka. Biasanya sih ceritanya itu si ibunya tuh memilih ayat-ayat dari perjanjian lama tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Nah itu tadi kegiatan si Edward kalau di rumah. Nah kalau di sekolah sendiri ya, si Edward ini ya dikenal sama teman-temannya itu sebagai orang yang pemalu gitu. Dan teman-temannya sekaligus gurunya itu malahan nggak nganggap si Edward ini aneh gitu. Karena ini si Edward ya, itu kadang-kadang bisa ketawa sendiri gitu. Hal ini membuat kayak teman-teman semua gurunya ngeliat kok ketawa sendiri aneh gitu ya. Dan tapi nih menurut aku yang lebih anehnya itu si ibu Edward, di mana ya ibunya itu bakal marah gitu ya, kayak ngasih hukuman kalau si Edward itu mencoba untuk kayak berteman gitu, itu ibunya bakal marah gitu nih Beb. Nah hal ini semua membuat itu si Edward ini secara bersosial itu jadi buruk gitu ya, cara dia bersosial gitu, kondisi bersosialnya. Nah tetapi nih Beb ya, di semua itu ya si Edward merupakan salah satu anak yang pinter gitu di kelasnya ya. Biasanya kalau penjahat itu kan waktu kecil biasanya itu pinter, ganteng, wah. Dan dia ini paling pinter ya di mata pelajaran bahasa gitu atau membaca maksudnya Beb. Singkat cerita nih Femi ya, pada tanggal 1 April ya 1940 akhirnya ayahnya si Edgin itu meninggal karena gagal jantung. BTW ini semua karena itu kecanduannya akan alkohol nih.
Dan ya udah deh, untuk membantu keuangan keluarganya, akhirnya si Edgen dan abangnya ini memutuskan untuk kayak kerja sampingan gitu di daerah pinggiran kota gitu nih Beb. Dan saat bekerja itu masyarakat sekitar menganggap bahwa mereka berdua dapat diandalkan dan jujur gitu kerjanya. Dan selain selama ini mereka berdua itu kerja kayak tukang atau suruh gitu dia, si Edgen sendiri juga sering mendapatkan job atau kerjaan itu ngejagain anak gitu. Dan ya, si Edgen juga menikmati semua kegiatan atau kerjaan itu tadi nih Ben. BTW setelah sekian lama nih ya, akhirnya abangnya si Henry nih ya, itu berpacaran sama seorang Gemdes yang mempunyai 2 orang anak nih Ben. Jadi ceritanya, abangnya ini akhirnya memutuskan untuk kayak pengen pindah gitu sama pacarnya ke kota lain gitu. Tapi hubungannya ini ya, itu ditentang sama Edgins dan ibunya kayak gitu. Walaupun dilarang ya, akhirnya si Henry udah kekeh gitu, udah bulat ya, pengen hidup bahagia gitu sama pacarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan si Edgins sama ibunya nih. Dia akhirnya dia pindah ke kota lain dengan kekasihnya gitu. Setelah time skip nih ya ceritanya, itu di tanggal 16 Mei 1944, ini si Henry gitu kayak balik gitu ya, ini kayak sama si Edgen itu berdua gitu merencanakan untuk kembali membuka lahan pertanian mereka gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kayak ngebakar rawa-rawa yang ada di lahan pertanian mereka. Tetapi nih Web, ceritanya ini apinya tuh kebablasan, kebesaran gitu, sehingga mereka nggak mampu untuk memadamkan api tersebut. Ya udah, akhirnya untuk memadamkannya dipanggillah pemadam kebakaran. Dan setelah nih pemadam kebakaran itu berusaha memadamkan apinya udah padam ya, ini pemadamnya udah pulang gitu, udah pergi gitu ya, udah selesai gitu. Nah, si Edgen itu ngelapor kalau saudaranya atau abangnya si Henry itu hilang. Ya udah deh, mendengarkan hal tersebut ya, akhirnya dilakukanlah pencarian itu kemana keberadaan si Henry itu, dicari-cari, akhirnya ketemu nih. Tapi si Henry diketemukan dalam posisi terlungkup. Dan dari hasil kayak penyelidikan gitu, si Henry itu udah meninggal beberapa waktu yang lalu atau beberapa saat sebelum ditemukan. Dan penyebab kematiannya itu adalah gagal jantung. Ya karena itu tidak ditemukan kayak ada luka bakar kah, jadi diputuskan atau ditetapkan kalau meninggalnya itu karena gagal jantung. BTW nih Bem ya, tetapi sebagian dari warga itu mengatakan atau berasumsi kalau si Edgen nih kayaknya ngehabisin nyawanya si Henry karena itu kayak ada bekas kayak pukulan gitu di kepalanya si Henry gitu. Ya udah deh, akhirnya abangnya kan udah meninggal nih ceritanya. Dan terus nggak lama setelahnya, ibunya si Edgen ya, satu-satunya perempuan yang paling disayangi sama si Edgen itu mengalami kelumpuhan. Ya udah deh, karena si Edgen ini ya itu sayang banget sama ibunya, dia itu mengabdikan hidupnya untuk merawat ibunya yang terkena stroke gitu, yang akhirnya itu lumpuh gitu, sampai ibunya ini sembuh nih Beb. Dan ya udah deh, tapi akhirnya ibunya itu sakit lagi gitu ya, stroke lagi untuk kedua kalinya. Dan setelah stroke kedua kalinya itu kesehatan ibunya tuh memburuk dengan sangat cepat, hingga pada akhirnya ya si Edgen harus menerima kenyataan pahit kalau ibunya itu meninggal di tanggal 26 Desember 1945 nih Beb. Dan hal ini nih ya membuat si Edgen itu sangat hancur nih, karena dia kehilangan ya satu-satunya orang yang paling dia cintai ya. Dan ceritanya dia kan udah gak ada abang gitu ya. Dan ya kalau dibilang dari ceritanya, kalau ditarik ke belakang, dia juga gak banyak temen gitu ya. Dan sekarang ibunya udah gak ada, akhirnya dia tinggal seorang diri gitu, benar-benar kelam atau suram gitu di dalam kehidupannya. Tinggal seorang diri nih ya, itu di perkebunannya atau di pertaniannya gitu ya. Akhirnya si Edgen itu ya menjalani hidupnya dengan ya dia mengurus pertaniannya dan kerja sampingan gitu untuk mendapatkan penghasilan. Dan dia juga nih nggak lupa ya dengan sangat sayang gitu ya, atau mungkin dengan kenangannya akan ibunya, dia itu selalu membersihkan ya wilayah-wilayah atau area-area seperti kamar ibunya, ruang tamu, lantai atas gitu ya, atau pokoknya wilayah-wilayah yang sering gitu ya didatengin sama ibunya atau tempat ibunya gitu ya, itu selalu bersih rapi gitu ya. Dan yang anehnya ya, ini si Edgen itu ya malah menghuni sebuah ruangan kecil di samping dapur gitu. Dan selain ruangan-ruangan yang aku sebutkan tadi nih, itu dibiarin aja gitu, kotor aja pokoknya, udah kotor berdebu nggak peduli, dia terserah, yang penting ruangan-ruangan yang menyangkut sama kenangan tentang ibunya atau tempat ibunya biasa jalan gitu, kayak kamar ibunya, ruang tamu gitu, itu dibuat bersih. Dan ini nih yang menurut aku paling fatal, di mana ya si Edgen ini itu mulai tertarik gitu baca-baca buku fiksi yang menceritakan tentang petualangan, tetapi petualangan tentang kanibalisme. Belum lagi dia juga senang gitu baca ya tentang hal-hal yang berbau kekejaman Nazi. Betul nih Bem ya,
selain itu semua, ini kegiatan si Endgame ini juga dia tuh sering kayak nerima gitu jasa kayak bongkar pasang panggung gitu di webnya. Terus dia juga ya seperti biasa ya pada umumnya di zaman-zaman itu dia juga menerima jasa kayak babat kayak potong tanaman-tanaman gitu ataupun kayak potong-potong pohon gitu. Pokoknya kesehariannya gitu aja di web, baca yang aneh-aneh gitu, terus kerja, terus balik lagi bersihin yang perlu dibersihin, yang menurut dia nggak perlu ya nggak perlu, dan yang baca yang aneh-aneh itu nih Bem. Singkat cerita nih Bem ya, pada pagi hari tanggal 16 November 1957 nih, pemilik toko perkakas ya di Plainfield yang bernama Branch Warden menghilang gitu nih Bem. Putra Branch Warden yang bernama Frank Warden itu masuk ke toko sekitar jam 5 sore nih. Dia menemukan mesin kasir toko itu dalam keadaan terbuka dan ada kayak noda bercak-bercak merah-merah gitu nih Bem. Ya, kepolisian pun melakukan penyelidikan ya di TKP tersebut, di mana Fred ya itu mengatakan kepada pihak penyidik bahwa malam ya di mana sebelum ibunya menghilang itu ya si Gen datang ke toko tersebut, dan si Gen bilang ini ceritanya dia bakal balik lagi ke keesokan harinya buat ngambil 1 galon anti beku gitu. Dan akhirnya pihak kepolisian pun menyelidiki ya, meneruskan informasi tersebut ya. Ini dilakukanlah penyelidikan ya Bem ya, dan itu ditemukan ya dari hasil penyelidikan memang ya slip atau stroke terakhir ya yang ada di toko tersebut sebelum ya si perempuan itu meninggal atau ya, ibunya si Fred itu menghilang gitu, maksud aku nih Bem ya, itu adalah slip ya pembelian anti beku yang dilakukan sama si Gain. Pada akhirnya nih Bem, pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada si Ed Gein ya di sebuah toko kelontong gitu, dan setelah penangkapan ini pihak kepolisian pun menuju ke kediamannya si Ed Gein, dan betapa terkejutnya pihak kepolisian ketika menemukan nih ya itu jasadnya si Warden ya, atau si ibunya si Warden ini ya, itu dalam kondisi yang mengenaskan, di mana itu kepalanya tuh mohon maaf ya itu udah terpisah dari tubuhnya. Terus nih ya ceritanya di Bem ya, ini posisi tubuhnya itu terbalik gitu, dimana kakinya di atas ya kayak dipalang gitu, terus tangannya itu di bawah terikat gitu ya. Pokoknya kondisinya itu kalau kita bayangkan itu benar-benar mengerikan ya pokoknya ya. Dan belum lagi nih ya, iya itu ya atau si korbannya ini sudah ditembak dengan senapan kaliber 22 gitu. Ini sih jadi aduh ini serem, sadis ya. Apalagi kalau aku bilang ya, apa yang ditemukan sama pihak kepolisian di tempat kediamannya si Edgen ini benar-benar di luar nalar nih Beb. Setelah itu nih Beb ya, pihak kepolisian juga menggeledah rumahnya si Edgen. Sewaktu ya rumahnya ini digeledah, pihak berwajib menemukan ini kayaknya nih yang ngelakuin kejahatannya ini kayaknya udah lama nih Beb. Di mana ya itu mereka menemukan potongan tulang dengan bagian tubuh manusia yang masih utuh, keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia yang dipakai menutupi beberapa kursi, tengkorak perempuan beberapa ada bekas digergaji, mangkuk yang terbuat dari tengkorak, masker yang terbuat dari kulit manusia, terus juga ini kayak masker wajah gitu terbuat dari manusia, pokoknya bla bla banyak pokoknya. Aduh, ini serem. Semua furnitur nih ya ini dibuat dari kayaknya korban-korban dia nih. Ini sih udah horor parah nih. Dari hasil interogasi yang dilakukan kepada Edgen ya, itu dia mengakui bahwa ya dari tahun 1947 sampai tahun 52 gitu dia itu mengunjungi kuburan lokal yang ada di sana itu sebanyak 40 kali ya di 3 kuburan lokal yang ada di sana gitu ya. Dia menceritakan gitu ya kalau dia ke kuburan itu terus dia ngegali gitu ya, ngegali kuburan-kuburan yang baru dikubur atau jasad-jasad yang baru dikubur gitu. Terus ya dia melakukan itu semua dalam kondisi kayak linglung gitu, kayak antara sadar nggak sadar kali ya. Pokoknya dia kayak linglung gitu, terus dia ngambil kayak jasad-jasad yang ada di situ gitu. Terus pas dia udah sampai di rumah gitu ya dalam kondisi sadar ya, dia kayak habis itu kayak kembali lagi gitu ya, kayak dia ngambil jasad yang dianggapnya atau jasad wanita yang dianggap mirip gitu sama ibunya. Terus ini ya itu jasadnya itu ya udah dijadikan kayak sebuah furnitur gitu ya, barang-barang ya kayak aku bilang tadi untuk kayak dipakai kali ya. Ini pikirannya tuh gimana gitu ya, sadis bener, antara sadis atau gila sih, ini horor ya, ngalinya kan tengah malam gitu, nggak takut kali deh ya. Dan dalam interogasi ini juga nih ya, akhirnya terkuak tuh kalau ceritanya setelah ibunya si Edgen itu meninggal ya, ini si Edgen cepet-cepet kayak itu ngejahit ya sebuah baju wanita gitu, terus dia mengenakan baju wanita itu tujuannya biar dia merasakan seperti atau dia kayak ngerasa menjadi ibunya. Terus dia itu ketika memakai baju itu kayak dia itu berada di dalam pelukan ibunya, pokoknya kayak dia itu menyatu sama ibunya. Pada pihak kepolisian, Edgen juga mengakui hanya membunuh 2 orang selain Branch Warden nih. Dia juga telah menembak mati
Mary Hogan, seorang pemilik kedai minuman yang hilang sejak tahun 1954 nih, yang kepalanya ditemukan di rumahnya nih. Tetapi ia kemudian menolak ketika diminta untuk mengingat kembali kematiannya secara detail nih. Cerita nih Bam ya, di tanggal 21 November 1957, Ed Gein didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Oshara County nih, di mana ia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Dan Ed Gein didiagnosa menderita skizofrenia dan secara mental tidak kompeten sehingga tidak layak untuk diadili gitu. Dia akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa bagi para kriminal. Jadi nih Bam, di tahun berikutnya, ini si Ed Gein ini sempat disidang kembali karena itu pihak penuntut ya. Ini pihak penuntutnya ini menyatakan kalau si Ed Gein ini mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim pembelanya gitu, dengan kayak pengacaranya gitu ya. Jadi ya udah deh, dia disidang selama seminggu. Tetapi hasil dari persidangan itu menyatakan kembali ya bahwa si Ed Gein ini nggak bersalah, dia itu nggak waras. Jadi tim pembelanya si Ed Gein ini menyatakan kalau si Ed Gein ini emang bener-bener nggak waras gitu, jadi nggak bisa dihukum karena dia ini mentalnya ini terganggu gitu. Pada akhirnya itu si Ed Gein jadi masukkan ya ke rumah sakit jiwa khusus kriminal karena dia emang nggak boleh dilepas gitu ya. Dan akhirnya ya pihak berwajib itu memutuskan kalau dia itu memang harus dikurung di tempat tersebut sampai pada akhirnya dia itu meninggal gitu. Singkat cerita, akhirnya si Ed Gein ini meninggal pada tanggal 26 Juli 1984 di usianya yang ke-77 nih. Karena gangguan sistem pernapasan akibat kanker paru-paru, dan Ed Gein dimakamkan di antara kedua orang tuanya dan kakak lakinya nih. Nah, kamu pasti nih langsung berpikir ya, ini nih mirip ceritanya ya, ini ceritanya yang menjadi inspirasi ya dari film. Kan ada tuh salah satu film yang nggak aku sebut namanya ya, itu jasad-jasad korbannya tuh ditumpuk ya, kayak jadi rumah gitu. Terus ada juga film ya, seorang yang sadis gitu ya, bawa sensor ya, itu pakai wajah kulit wajah manusia gitu. Dan emang ya ini cerita si Ed Gein itu banyak menginspirasi atau diangkat ya, ceritanya diubah gitu ya, itu ke dalam musik, cerita, film, dan itu banyak. Dan terlepas dari itu semua nih Bam ya, satu hal nih yang aku temukan nih dari sini, di mana ya emang kita sangat membutuhkan ya temen gitu, rekan untuk berbagi. Karena ini ceritanya kan dari kecil nih si Ed Gein tuh kayak terkungkung gitu, dia nggak boleh banyak teman, nggak punya banyak teman. Jadi ketika dia ada beban, dia nggak ada tempat untuk berbagi. Belum lagi ketika keluarganya itu meninggal, ya itu nggak ada lagi tuh tempat dia bisa ya berbagi gitu beban di dalam hidupnya. Makanya teman itu paling penting ya Bam. Oke deh Fam, sebelumnya aku minta maaf nih Fam ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf nih Fam ya. Dan sampai jumpa lagi nih di video-video aku yang lainnya di IG Fam, because you my family, I call you by Fam. Bye bye.